warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni SPD, salah satu guru kehususan ketunanetraan di SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2023 PLB Universitas Negeri Makassar. Hari ini tanggal 15 Agustus saya akan melaksanakan uji kinerja saya dengan praktek pembelajaran. Saya mengajar di kelas 7 SMP LB SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan capaian pembelajaran Sejarah Pancasila. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Nareski. Selamat pagi, Pak. Iya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, Bapak selalu mengingatkan kalau mau ke sekolah, apakah sudah melakukan sarapan di rumah baru berangkat ke sekolah? Sudah, Pak. Iya. Karena kalau misalnya mau mengikuti proses pembelajaran harus siap fisik, siap jasmani dan rohani, ya. Iya. Jadi sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajarannya. Iya, Pak. Dan hari ini adalah pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, ya. Iya, Pak. Jadi seperti pertemuan lalu, ya kita juga sudah mempelajari banyak hal tentang kewarganegaraannya. Iya. Namun sebelum itu, seperti biasa, Nareski, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya persilakan Nareski untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Jadi untuk hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran, yaitu tentang tokoh pendiri negara dan perumus yang merumuskan Pancasila, ya. Iya, Pak. Namun sebelum itu, apakah Nareski sudah belajar di rumah tentang apa yang dipelajari yang lalu, yaitu tentang PPU PKI itu, ya? Sudah kan? Sudah, Pak. Iya, jadi harus ingat bahwa PPU PKI itu singkatan dari apa, terus yang membentuk adalah siapa. Masih ingat? Iya, Pak. Yang membentuk PPU PKI itu siapa? Yang membentuk adalah salah seorang bangsa Jepang yang berada di Indonesia, dan dialah yang membentuk daripada PPU PKI itu. Namun untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang tokoh pendiri negara dan yang merumuskan Pancasila, ya. Iya, Pak. Jadi untuk pertemuan hari ini, seperti biasa, saya selalu mengingatkan bahwa betapa pentingnya kita mempelajari yang namanya Pancasila, ya.
Iya, Pak. Karena Pancasila itu adalah dasar daripada negara Indonesia, ya. Iya, Pak. Dan harus semangat. Nah, pada saat mempelajari baik itu mempelajari tentang PKN ataupun pelajaran-pelajaran lain, harus selalu semangat, ya. Iya. Karena kalau tidak semangat, ya maka pelajaran kita akan sulit untuk kita pahami. Apalagi sekarang adalah bulan bulan kemerdekaan, ya. Ya. Di mana tanggal 17 Agustus itu diperingati hari apa? Masih ingat? Hari 17 Agustus diperingati hari apa? kemerdekaan. Ya. 17 Agustus itu diperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, atau biasa juga disebut dengan Hari Proklamasi, ya. Iya. Iya, jadi olehnya itu Nareski harus mampu memahami seperti apa itu Pancasila dan bagaimana negara kita, ya. Iya. Kemudian dari apa yang Bapak sampaikan ini, mudah-mudahan bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, ya, tentang bagaimana kita belajar, ya. Iya, Pak. Baik. Jadi seperti biasa Nareski untuk materi kita, jadi biasanya kan melalui audio. Jadi nanti Bapak Guru akan kembali memperdengarkan audio tentang ada yang terkait dengan PPU PKI, kemudian ada juga yang terkait dengan tokoh pendiri atau perumus Pancasila. Jadi mohon Nareski bisa mendengarkan dengan seksama, dan sebentar Nareski akan mengerjakan tugas, dan tentunya saya akan banyak bertanya. Nah, bagaimana supaya Nareski bisa paham, ya, Ya. bisa lebih mengerti lagi, bisa lebih banyak mengetahui lagi bagaimana sebenarnya perumusan daripada Pancasila itu, ya. Ya. Oke, baik. Nareski silakan disimak. Saya akan perdengarkan audionya. Disimak baik-baik, dan kalau misalnya sebentar setelah selesai, Nareski akan mengerjakan soal-soal untuk sebagai bukti bahwa Nareski sampai di mana pemahamannya, sejauh mana pengetahuannya tentang apa yang sudah didengarkan, ya. Ya. Oke, silakan saya putar dulu audionya. Power on. Music. Tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu anak-anak semua sudah kenal Pancasila yang sejak kecil dan juga telah melaksanakan nilai-nilainya sehari-hari. Tetapi ada yang sudah tahu belum bagaimana proses dirumuskannya sila-sila Pancasila tersebut? Jadi sila-sila Pancasila itu dirumuskan saat sidang BPUPKI. Berikut kita bahas tentang BPUPKI, ya. BPUPKI kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Karena dibentuk oleh Jepang, jadi ada nama Jepangnya, ya, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini diumumkan akan didirikan pada 1 Maret 1945, yang kemudian diresmikan pada 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian wakilnya ada 2 orang, yaitu Raden Tanggi Suroso yang merupakan orang Indonesia dan Ichibana Yoshio yang merupakan orang Jepang. BPUPKI beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang.
Tugas dari BPUPKI adalah mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI mengadakan 2 sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juli 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda merumuskan Undang-Undang Dasar. Pada materi kali ini, secara khusus akan dibahas mengenai sidang yang pertama. Jadi ya seperti itu Nareski, itu sudah jelas disampaikan tadi. Kita hanya mengulas sedikit apa yang sudah kita pelajari pertemuan yang lalu tentang BPUPKI itu ya. Jadi sudah jelas bahwa di dalam pembentukan BPUPKI itu ada 69 orang ya. Ada 69 orang dan 62 orang itu adalah bangsa pribumi atau dari bangsa Indonesia. Nah, sedangkan 7 orang itu berasal dari Jepang ya. Nah, maka dari itu ada istilah Jepangnya juga. Nah, jadi nama ketuanya itu adalah Wardiman Dr. Wardiman Jadiningrat. Nah, itu harus diingat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi untuk hari ini tentang tokoh dan perumus yang merumuskan Pancasila ya. Silakan disimak kembali. Sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang namanya adalah Gedung Pancasila di Jakarta. Terdapat 3 tokoh intelektual bangsa yang menyampaikan gagasannya dalam sidang pertama ini. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Pada 29 Mei 1945, 5 dasar negara disampaikan Mr. Muhammad Yamin melalui pidatonya. Yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan sosial. Jadi seperti yang Nareski dengar itu adalah sila daripada dasar negara kita. Itu belum terbentuk secara resmi bahwa itulah yang menjadi Pancasila. Masih ada proses-proses selanjutnya sebelum terbentuk atau tersusun dengan rapi Pancasila itu. Jadi panca itu adalah 5, sila itu adalah dasar ya. Jadi harus diingat. Namun apa yang disampaikan oleh siapa tadi, Muhammad Yamin dalam pidatonya, itu belum resmi, itu belum tersusun dengan rapi. Jadi kembali Nareski harus menyimak kelanjutan daripada materi ini. Itu Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usul secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu pun yang disampaikan secara tertulis juga belum resmi, belum tersusun sebagaimana yang kita tahu sekarang ini. Pancasila itu sudah tersusun mulai dari ketuhanan ya. Jadi mohon dipahami bahwa baik yang disampaikan secara lisan melalui pidato oleh siapa tadi yang berpidato pertama? Mr. Muhammad Yamin. Jadi baik yang disampaikan secara lisan melalui pidatonya ataupun secara tertulis itu belum kena
itu belum memenuhi kriteria untuk menjadi suatu Pancasila yang utuh. Nah, silakan disimak kembali lanjutannya. Ya, rumusan yang tertulis ini hampir mirip ya dengan Pancasila yang sekarang. Tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo mendapat kesempatan menyampaikan gagasannya pada 31 Mei 1945. Dalam kesempatannya tersebut, beliau menekankan perlunya Indonesia dibangun di atas kebersamaan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan pemisah lainnya. Berikut usulan dasar negara menurut Mr. Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Nah, gagasan yang kedua yang disampaikan oleh tokoh yang kedua ini siapa namanya tadi? Mister? Yang kedua tadi? Mister Supomo. Jadi itu pun termasuk itu gagasan yang disampaikan juga belum bisa secara resmi. Jadi sudah dua tokoh yang menyampaikan gagasannya. Yang pertama tadi adalah Mr. Muhammad Yamin. Sudah dua versi yang disampaikan. Yang pertama secara lisan tadi belum tepat, kemudian disampaikan lagi secara tertulis, itu pun belum tersusun rapi. Kemudian dilanjutkan gagasan yang kedua tadi oleh Mr. Supomo, itu pun belum bisa terpenuhi sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Nah, silakan kembali disimak ya. Selanjutnya yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang bunyinya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian yang harus kalian ketahui bahwa Insinyur Soekarno menamai rumusannya tersebut dengan Pancasila atas petunjuk dari temannya seorang ahli bahasa, bukan Pancadharma, karena Pancadharma artinya 5 kewajiban, sedangkan Pancasila artinya 5 dasar. Nah, seperti itu Nareski. Jadi yang pertama menamai Pancasila yang kelima sila itu adalah Pancasila. Yang pertama kali memberikan nama itu adalah Insinyur Soekarno. Dia ambil dari pendapat seorang temannya yang menyampaikan kepada beliau bahwa istilah itu, nama itulah yang cocok, ya. Karena kalau Pancadharma tadi itu berarti ada 5 kewajiban. Nah, itu kurang tepat kalau untuk menjadi dasar negara. Makanya dirubahlah nama itu dari Pancadharma menjadi Pancasila. Namun itu pun belum utuh, belum tersusun sebagaimana yang kita ketahui sekarang, ya. Berikut kita akan mendengarkan pidato salah satu tokoh ini. Kita akan dengarkan seperti apa pidatonya. Ini Insinyur Soekarno juga mengungkapkan tentang keistimewaan angka 5. Mari kita saksikan cuplikan berikut. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Indikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jadi kita 5 sesama. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya. Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya
dari sejarah tersebut, kemudian sekarang setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, di dalam pidato tersebut, kalau yang didengarkan tadi itu, yang menyampaikan adalah Insinyur Soekarno. Nah, jadi maka dari itu, Rizky harus dipahami bahwa pencetus daripada Pancasila itu adalah Bapak Insinyur Soekarno beserta dengan dua orang tokoh tadi. Namun yang pertama kali memberikan istilah itu adalah Insinyur Soekarno berdasarkan penyampaian dari salah seorang temannya yang memiliki wawasan kebangsaan. Maka dari itu tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu ya, Rizky. Jadi kita ikuti terus materi ini. Silakan disimak kembali. Pun perlu diingat ya bahwa yang lahir adalah baru namanya saja Pancasila, sedangkan isinya belum lahir di tanggal 1 Juni. Berbagai usulan terkait dasar negara dari berbagai tokoh tersebut ternyata masih harus dibahas dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Ketua BPPKI membentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Di sini kalian bisa menyebut dengan panitia 8 ya, yang keanggotaannya sebagai berikut. Panitia kecil yang berjumlah 8 orang ini tugasnya adalah mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah terkait Indonesia Merdeka, seperti usulan tentang Indonesia Merdeka selekas-lekasnya, usul mengenai dasar, usul mengenai warga negara, usul mengenai agama, keuangan, dan lain sebagainya. Setelah itu, ternyata dibentuk lagi sebuah panitia kecil yang kali ini anggotanya berjumlah 9 orang, yang kemudian kita kenal sebagai panitia 9, yang anggotanya sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Aan Aramis, dan Mr. Ahmad Subarjo yang merupakan golongan kebangsaan. Kemudian ada Kiai Haji Walid Hasyim, Kiai Haji Harun Zakir, Haji Agus Salim, dan Habib Wisnu Cokro yang merupakan golongan Islam. Pada tanggal 22 Juli 1945, Panitia 9 berhasil melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dinamai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bunyi Piagam Jakarta ini hampir sama dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sekarang ini. Hanya saja di alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang bunyinya sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, di sini terdapat satu sila yang kemudian menuai kritikan, yaitu sila pertama. Kritikan tersebut datang dari wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur. Terhadap keberatan tersebut, para tokoh pendiri bangsa bermusyawarah agar Indonesia tidak terpecah belah. Hal ini membuktikan bahwa para pendiri bangsa senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setelahnya, sila yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan jadilah sila-sila Pancasila seperti yang kita kenal saat ini. Demikianlah pembahasan kita tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di kesempatan berikutnya, kita akan bahas tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai Ya, jadi seperti itu ya, Rizky. Iya, Pak. Apa yang telah kita dengarkan bersama, bahwa ketiga tokoh ini belum berhasil menetapkan belum berhasil menetapkan susunan Pancasila tersebut. Namun dari tanggal 1 Juni tadi ya sudah disampaikan bahwa disitulah hari lahirnya Pancasila. Itu baru namanya saja, belum tersusun secara
seperti apa yang kita ketahui sekarang ya. Iya, Pak. Sampai keluar Piagam Jakarta sudah dibentuk panitia 8, panitia 9, itu pun belum berhasil menyusun Pancasila itu sebagaimana mestinya. Namun sudah mulai ada kritikan-kritikan dari para pendiri bangsa, para tokoh-tokoh bahwa di sila yang pertama itu perlu dirubah. Dan tentunya disitulah nanti akan tercipta tersusun Pancasila sebagaimana apa yang kita ketahui ini ya. Iya. Jadi untuk Nareski, apa yang sudah didengarkan, saya ingin mengetahui dulu apa yang sudah didengarkan tadi ya. Iya. Nah, saya tanya, kira-kira kalau menyebutkan tiga tokoh tadi, kira-kira siapa namanya? Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin, terus Mr. Supomo. Mr. Supomo, kemudian Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ya. Jadi tiga tokoh inilah yang perumus utama dalam pendirian negara kita ini atau perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Iya. Jadi Pancasila itu adalah dasar atau asas daripada negara kita ya. Iya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, coba Nareski ceritakan secara singkat ya, menceritakan secara singkat sejarah perumusan Pancasila. Coba seperti tadi pidatonya siapa, Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya, itu bisa tidak diceritakan? Jadi pada saat Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya, beliau menyampaikan bahwa menyampaikan pidatonya dalam susunan Pancasila, tapi itu pun belum secara resmi bisa dibentuk sebagaimana apa yang kita ketahui. Nah itu dia. Jadi ada beberapa tokoh tadi, ada 3 tokoh yang sudah menyampaikan tapi belum sampai ke titik perumusan yang tepat, sampai tersusun dengan sebaiknya ya. Iya. Terus yang ketiga, kira-kira kalau misalnya saya minta Nareski bisa tidak membandingkan cara pandang tokoh para pendiri negara tentang rumusan Pancasila ini, bisa enggak sebagai dasar negara? Jadi kalau untuk perbandingannya, kita bisa lihat tadi perbandingannya ada beberapa yang dari misalnya sila pertama ada yang berubah berdasarkan cara pandang mereka masing-masing kan? Iya. Nah, begitu juga dengan tokoh yang kedua, beliau juga menyampaikan gagasannya, semua ada mencakup di dalamnya, tapi juga berdasarkan pada cara pandangnya juga tidak sama dengan tokoh yang pertama. Terus tokoh yang ketiga, Insinyur Soekarno. Nah, di situ beliau menambahkan kebudayaan di susunan yang kelima tadi itu, menambahkan Persatuan Indonesia dan kebudayaannya. Nah, jadi masing-masing tokoh ini sudah menyampaikan gagasannya, ya. Iya. Namun belum bisa merumuskan secara penuh, secara tersusun rapi seperti apa yang kita ketahui sekarang ini, ya. Iya, Pak.
Oke, baik. Untuk berikutnya silakan Rizky pasang kertasnya. Silakan kerja ini soalnya. Nah, coba sekarang nomor 1. Sudah, Pak. Sebutkan ketua PPU PKI. Sebutkan ketua PPU PKI. Sudah, Pak. Sudah? Nomor 2. Sebutkan 3 tokoh utama yang termasuk dalam tokoh pendiri negara dan merumuskan Pancasila. Sudah, Pak. Sudah? Nomor 3. Silahkan tuliskan salah satu perumus Pancasila yang pernah menduduki sebagai kepala negara Republik Indonesia. Sudah, Pak. Sudah? Oke, silakan. Periksa dulu. Sudah? Sudah. Coba. Ini nomor 1. Ya, ada 3 tokoh ya. Untuk nomor 1 ini, ketua PPU PKI adalah Dr. Wardiman Wijayadiningrat. Ya, betul ya. Terus nomor 2, 3 tokoh tiga tokoh bangsa Indonesia yang termasuk dalam perumusan Pancasila adalah pertama Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Betul. Yang ketiga, salah satu tokoh yang pernah menjadi kepala negara Republik Indonesia adalah Bapak Insinyur Soekarno. Ya, oke ya. Jadi untuk materi kita hari ini tentang tokoh perumus Pancasila dan pendiri dasar negara ya. Dan sebelum saya akhiri, karena materi ini sudah selesai, saya ingin menyampaikan juga bahwa yang akan kita pelajari ke depannya adalah tentang Pancasila secara utuh atau yang sudah disusun rapi ya. Itu nanti kita akan pelajari selanjutnya. Namun sebelum itu saya ingin mendengar dulu Rizky menghafalkan kepada Bapak sila daripada kelima Pancasila itu. Silakan Rizky. Jadi Pancasila ini dibaca setiap hari upacara ya, baik upacara bendera maupun upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang akan kita laksanakan nanti ya. Ya, Pak. Oke, Rizky silakan dihafal dulu. Saya mau dengar dulu. Pancasila. Dikeraskan suaranya.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, mantap ya. Jadi seperti itulah susunan Pancasila secara utuh yang sudah resmi dan melalui proses-proses yang elok sehingga terbentuklah dasar negara kita, negara Pancasila ya. Dan kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana itu Pancasila sebagai dasar negara kita, kemudian melambangkan apa dia. Nah, itu nanti kita akan pelajari ya. Ya, Pak. Dan sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang memiliki jiwa kebangsaan harus memahami, harus mampu mengetahui seperti apa dasar negara kita ya. Iya, Pak. Dan terakhir saya sampaikan bahwa setiap pelajaran jangan lupa ketika misalnya dari sekolah pulang ke rumah, pelajarannya itu jangan disimpan saja tapi salinannya itu dibaca-baca ya. Iya. Salinannya itu dibaca-baca supaya bidang studi apapun, baik pendidikan kewarganegaraan ataupun bidang studi yang lain seperti bahasa Indonesia dan lain-lain, itu harus dibaca-baca di rumah. Jangan disimpan ya. Iya, Pak. Nah, saya kira ini pembelajaran kita untuk hari ini. Seperti biasa sebelum kita akhiri, silakan kembali Nak Rizky memimpin doa untuk sebelum kita pulang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya kira demikianlah pelajaran kita, dan selalu jaga kesehatan, jaga semangatnya untuk selalu belajar. Sekian, mohon maaf apabila Bapak dari awal sampai akhir ada kesalahannya. Yep. Bapak mohon maaf. Dan saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.